awal tahun di sebuah desa, pemerintah desa mengadakan rapat tahunan atau musyawarah desa. Agenda utamanya adalah laporan penggunaan dana desa sebesar 4 miliar rupiah yang diterima desa tahun ini. Balai desa penuh dengan warga yang ingin tahu apa saja dana besar itu digunakan. Namun, laporan yang disampaikan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak hadir hari ini sesuai aturan kami akan melaporkan realisasi dana desa. Silakan Bu Sekretaris membaca laporannya. Baik, dari total dana sebesar 4 miliar dari dana desa telah digunakan untuk perbaikan jalan sebesar 2 miliar, pembangunan infrastruktur sebesar 500 juta rupiah, kegiatan UMKM sebesar 300 rupiah, 300 juta rupiah, dan sejumlah dan administrasi sejumlah 10 juta rupiah. Sisa anggaran akan digunakan untuk program maaf Pak, katanya jalan diperbaiki dengan anggaran 2 miliar. Tapi jalan ya, kami berharap tiap hari ada perbaikan. Mungkin pengerjaannya bertahap, kontraknya sudah dicatat, tapi realisasinya masih berjalan. Kalau posyandu kata 5 juta, tapi bangunan masih belum layak, lalu realisasinya kapan apa? Ini akan kami mulai. Yang nanti itu, ini akan selesai di tahun ini. Pak, saya pedagang kecil, pas katanya UMKM 300 juta, saya pedagang kecil, tapi tidak pernah mendapatkan pendapatan sebelum jangan-jangan itu hanya sebatas di atas kertas saja. Soal pelatihan UMKM itu Bu Desi memang sudah dianggarkan, tapi pelaksanaannya masih menunggu jadwal dari kabupaten, makanya masih menunggu jadwal dari kabupaten, jadi wajar kalau belum ada tindakan gitu. Nanti kalau sudah ada pasti kami akan tahu. Warga yang melakukan laporan, saksi penyalahgunaan dana pun muncul. Beberapa minggu kemudian, laporan dari setiap desa diperiksa dalam rapat evaluasi tingkat kecamatan. Saat giliran desa Sukamaju, muncul hal yang mengundang perhatian. Selamat siang, baik Bapak-Bapak, rapat langsung dimulai. Silakan Bapak Panjang Desa, Bapak membacakan laporan dari untuk Desa Sukamaju. Fungsi Pademat dalam melaporkan tercatat anggaran 2 miliar untuk pembangunan jalan. Tapi saat saya cek di RPS 30405 belum ada perbaikan jalan yang terlihat. Bagaimana Bapak Rahmat sebagai Kepala Desa untuk menjelaskannya? Pekerjaan belum berjalan Pak, anggaran memang sudah dilaporkan, tapi pelaksanaannya masih tertunda. Justru ini masalahnya Pak Camat. Dalam laporan sudah selesai 100%. Jadi ada perbedaan besar antara laporan dan kondisi nyata. Baik, benar. Di sini laporan tidak sesuai dengan kenyataan. Ini nggak bisa dibiarin. Lebih baik hal ini diteruskan ke inspektorat supaya ditangani lebih lanjut Pak. Saya setuju dengan pendapat Bapak. Baik, laporan ini akan saya teruskan ke inspektorat dan saya akan tindak lanjutinya. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih. Rapat hari ini sudah cukup sampai di sini saja. Terima kasih Bapak. Tapi Pak, Disepakati bahwa dugaan penyalahgunaan dana desa Sukamaju akan dilaporkan kepada Inspektorat Kabupaten. Beberapa hari kemudian, Inspektorat memanggil kepala desa dan berharap untuk klarifikasi laporan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan Pak Rahmat. Silakan, saya dari Inspektorat Kabupaten. Saya menerima laporan bahwa dana sebesar 2 miliar untuk perbaikan jalan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Apa? Bisa dijelaskan kemana anggaran sebesar 2 miliar? ini Pak, dana memang sudah dicairkan. Kami terkendala cuaca dan bahan material yang digunakan, tidak terlihat rusak. Itu Pak, dana sebagian ada di rekening desa, sebagian sudah dipakai untuk pembangunan, pelaksanaan pembangunan juga belum dimulai, jadi budgetnya masih belum naik hasilnya terlihat. Baik, tapi di laporan tertulis di sini kegiatan sudah dilaksanakan. Jika benar demikian, ini bisa masuk kategori penyelewengan kemungkinan dan paramat. Klarifikasi, Inspektorat tidak bisa hanya mengandalkan keterangan desa untuk memastikan kebenaran laporan.
Tim inspektor memutuskan akan langsung ke desa Sukamakmur dan melakukan pemeriksaan lapangan. Siang itu, beberapa warga berkumpul di jalan desa yang masih rusak parah. Mereka membicarakan pembangunan jembatan yang sudah selesai, namun tak pernah mereka lihat hasilnya. Di tengah perbincangan itu, tampak seorang petugas berseragam rapi datang di jalan desa. Itulah tim inspektorat yang hadir untuk menjelaskan dari warga. Suasana yang tadinya riuh perlahan menjadi hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari Inspektorat Kabupaten, kami ingin menanyakan beberapa hal sama Bapak Ibu sekalian. Baik, saya ingin memastikan apakah benar laporan pembangunan desa sesuai dengan kenyataan. Di laporan tertulis ada dana sebesar 2 miliar untuk perbaikan jalan. Bagaimana kondisi di lapangan sebenarnya Bapak Ibu sekalian? Jalan ini masih berdiri sejak dulu tidak pernah diperbaiki. Betul Pak, malah makin parah kalau hujan. Kami bingung, padahal di laporan sudah tertulis selesai. Baik, dan soal hujan apakah benar ada pemasangan sesuai anggaran? Lampunya cuma 3 Pak, padahal di laporan tertulis padahal di laporan sampai ratusan juta, kami semua tahu itu. Oke, Bapak-Bapak Ibu, mohon maaf saya izin mendokumentasikan terlebih dahulu jalannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Laporan ini sangat penting. Kami izin pamit ya Bapak Ibu. Rasa yang berisik. Ada rasa lega ketika suara mereka akhirnya didengar lagi. Tapi rasa lega itu segera berubah menjadi kemarahan. Mereka berkata tidak energi ketika inspektorat ini. Keesokan harinya warga mulai bersepakat untuk mendatangi rumah kepala desa dan menuntut penjelasan. Dan saat berbondong-bondong menuju rumah kepala desa, warga berkumpul dengan penuh amarah. Mereka meneriakkan tuntutan agar uang rakyat segera dikembalikan. Namun di tengah perjalanan, suasana semakin memanas ketika sebuah rahasia besar akhirnya terbongkar. Itu dia kemarin saya baru bawanya siapa itu? Bukan istrinya kan? Titi kata apa? Perhiasan barang-barang semua dari luar bocah sangat. Ini nggak sesuai. Ini kok lagi saya tunggu nggak dapat kecelakaan. Masa saya belajar nggak kerjaan aja nggak boleh. Desa aja maju, Mak. Penampilan saya juga harus maju kok. Kamu maju tapi dia sama ambil maju sih. Tapi boleh pakai waktu sama. Sama ada sih kadang-kadang aja. Jangan fotografikan perhiasan. Semuanya di mana? Itu lihat orang tidak pernah ada. Gue bohong. Baiklah, kalau belajar saya tidak mau dimarah lagi. Untuk apa saya jangan risau kalau saja pemerintahan saja berjalan. Dan saya tidak akan kayak di desa lagi. Kita kami diabaikan untuk apa kami taat? Betul, kami bosan dibohongi. Kami mau bukti keadilan. Kalian tenang dulu, jangan main amit sendiri. Kalau kita emosi, kita juga melanggar kewajiban sebagai orang negara. Dan hukum yang berbicara. Baiklah kalau ini kalau saya tidak mau ikut ronda lagi. Untuk apa saya jaga desa kalau bisa saja berkhianat. Saya tidak akan beli desa lagi. Itu kami bosan dibohongi. Kami bawa bukti keadilan. Jangan hanya pada kakak ibu. Kalau kita mampu, tinggal yang mana itu. Kita tulis solusinya itu dalam tangga. Warga tak kaya aja sesuai kewajiban. Waktu penyaluran dia bukan tidak ada desa di jaga gerakan mak. Sebenarnya mata penghasilan pajak adalah kewajiban masyarakat dan aku menjalankan termasuk tidak dalam isi. Suasana semakin panas. Kepala desa atau wali keluarga dengan bukti yang mewah dan simpan. Warga kecewa dan marah, tapi ditahan oleh aktivis Karang Taruna agar tidak main hakim sendiri. Amarah rakyat memuncak hingga akhirnya mereka menuntut kasus ini pada kerana hukum.
Akhirnya, kasus penyalahgunaan dana desa sampai ke meja hijau. Sidang digelar untuk mengadili kepala desa, sekretaris, dan bendahara. Suasana ruang sidang tegak. Warga hadir sebagai saksi. Semua menantikan keputusan hukum yang ada. Baik, sidang langsung saja ke sidang perkara. Baik, langsung saja sidang perkara tindak pidana korupsi dana desa dengan terdakwa kepala desa Bapak Rama, sekretaris desa Ibu Melati, dan bendahara desa Ibu Jihan dinyatakan dibuka. Sebelum memasuki perkara, majelis akan memeriksa identitas terdakwa terlebih dahulu. Saudara Rama, silakan berdiri. Lahir di Subang tahun 1970. Pekerjaan dari kepala desa, alamat desa Sultan Mahmud. Apakah benar? Saudara Melati, lahir di Subang tahun 1975. Pekerjaan sebagai sekretaris desa, alamat desa Sultan Makmur. Apakah benar? Saudari Diam, lahir di Subang tahun 1978. Alamat pekerjaan sebagai bendahara desa, alamat di desa Sultan Makmur. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Baik, identitas para terdakwa sudah sesuai. Daftar penuntut umum dipersilakan membacakan surat dakwaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya selaku jaksa penuntut umum akan membacakan dakwaan bahwa terdakwa Rama selaku kepala desa bersama terdakwa Jihan selaku bendahara telah secara bersama-sama menggunakan dana desa tidak sesuai peruntukan. Dalam laporan, terdakwa menyatakan telah menggunakan 2 miliar untuk perbaikan jalan desa, 300 juta untuk pelatihan UMKM, dan 500 juta untuk kegiatan posyandu. Namun faktanya kegiatan tersebut tidak terlaksana atau tidak sesuai dengan laporan. Sementara itu, terdakwa Melati selaku sekretaris desa hanya membuat laporan sesuai berita dan tidak ikut terbukti menikmati hasil penyaluran akhir terlantarai dalam pengawasan administrasi. Perbuatan ini melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, terima Yang kasih. dakwaan saya bacakan. Baik, terima kasih jaksa. Baik, apakah terdakwa atau penasihat hukum keberatan atas tuntutan yang diberikan dari jaksa? Tidak ada yang melihat. Kami siap untuk melanjutkan soal permasalahannya. Baik, karena tidak ada eksepsi, sidang dilanjutkan ke pemeriksaan saksi. Yang pertama, saya akan memanggil saksi pertama. Silakan saudari Zia untuk lagi. Yang Mulia, saya Dewa Berta Pakuan India. Dalam laporan disebutkan telah diperbaiki dengan anggaran 2 miliar. Tapi sampai hari beliau masih menduga dan sama tidak ada perbaikan apapun. Apakah saudari yakin dengan kesaksian saudara? Jadi Yang Mulia, saya terima dari tes Baik, terima kasih. Baik, yang selanjutnya saya akan memanggil saksi kedua. Silakan saudari Desti untuk maju. Yang Mulia, saya saudara kecil. Di laporan disebutkan tidak kita untuk pelatihan. Tapi sampai sekarang, saya maupun warga lain tidak pernah mendapatkan undangan pelatihan tersebut. Jadi saya merasa undangan tersebut adalah laporan yang bohong. Baik, terima kasih saudari Desti. Baik, dengan ini pemeriksaan saksi selesai. Kepada terdakwa, saudara Rama, apakah ada yang ingin Anda sampaikan sebagai pembelaan diri?
Saya menyesal atas perbuatan saya karena saya hanya kira saya mohon dengan kebahagiaan kami. Saya mungkin ada penggunaan yang tidak sesuai dan saya siap bertanggung jawab untuk yang itu. Dan silakan nanti. Bagaimana saudara ini? Saya menyesal yang mulia. Bagaimana dengan Saya merasa berjalan tidak menginginkan uang untuk pribadi saya yang mulia. Tapi saya akui bahwa saya tidak melakukan sebuah kesalahan. Saya sangat menyesal yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, persidangan memasuki tahap pembacaan tuntutan. Saya persilakan jaksa penuntut umum untuk menyampaikan tuntutan saudara. Baik, terima kasih yang mulia. Berdasarkan bukti keterangan saksi dan pengakuan para terdakwa, maka kami menuntut terdakwa Ramadi hukum 4 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta. Terdakwa Jihan dihukum 3 tahun penjara dan terdakwa Melati dinyatakan tidak terbukti menggunakan dana, tetapi tetap diberikan peringatan atas kelalaian anti-seks. Demikian tuntutan saya sampaikan untuk Baik, penasihat hukum terdakwa, silakan ajukan pembelaan saudara. Terima kasih yang mulia, terdakwa Ahmad dan Pak Jihan kemudian yang telah mewakili kesalahan serta berjanji tidak mengulanginya. Kami mohon untuk peringanan hukuman anak dasar penyesalan mereka. Sedangkan untuk saudara Melati, dari Melati, tidak, kami mohon untuk dibuatkan pasal tidak menikmati hasil dari tindakan kontinu yang mulia. Baik, setelah mempertimbangkan dakwaan jaksa, pembela penasihat hukum, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa, maka majelis hakim memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Ramadan Jihan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana desa. Yang kedua, menjatuhkan hukuman 4 tahun dan denda 200 juta kepada kepala desa Bapak Rama. Yang ketiga, menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara pada terdakwa Jihan. Yang keempat, menyatakan terdakwa Melati tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, tetapi lalai. Majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan terang. Sidang saya tutup. Matanya keadilan akhirnya diberlakukan. Warga berlambang suara mereka dihina. Dana desa yang seharusnya untuk kepentingan rakyat kini tidak lagi bisa dilakukan. Setelah kasus tersebut, pemerintahan desa sepekan dengan oleh sekretaris desa telah Karuna hadir lagi memberi solusi agar dana desa yang tersisa satu bagian bisa dilakukan secara bermanfaat. Dan dana desa dengan penggunaan sosial lagi juga untuk tentunya hadir saya dari akal untuk saya dengan di sini dan jika ojo kita bisa mulai setuju juga dengan Musyalu anak-anak butuh tempat kesehatan yang layak. Kami mendukung di jalan memang jalan sudah rusak untuk perbaikan. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa hak rakyat harus ditegakkan. Kewajiban pemerintah harus dijalankan dengan jujur dan pengawasan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan keadilan. Tidak.